Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tata cara penulisan rumus di Microsoft Word. Jadi seringkali kita menemui tentang rumus di dokumen kita ya. Untuk menuliskan rumus pada Microsoft Word bisa kita gunakan perintah equation ya. Equation merupakan tools pada Microsoft Word yang dimanfaatkan untuk media penulisan rumus atau simbol matematika. Cara mengaktifkan equation ya. Jadi bisa diklik ya, setelah buka Microsoft Word bisa diklik menu tab insert ya, seperti ini. Insert. Kemudian paling kanan, di bagian paling kanan ini ada equation ya. Di bagian kanan ada equation, nanti bisa diklik insert new equation. Nah, setelah itu nanti setelah diklik equation, langkah selanjutnya kita bisa memilih rumus-rumus yang ada ya, dengan menggunakan design, di posisi kanan ini ya. Pada equation itu ya, setelah kita klik equation kemudian keluar design, pada design itu ada beberapa jenis yang bisa kita pakai. Di antaranya ada fraction, script, radical, integral, large operator, bracket, function, accent, limit and log, operator, dan metrik. Nah, coba kita kaji satu persatu. Yang pertama ada fraction. Fraction itu adalah struktur penulisan rumus yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Jadi melibatkan pembilang atau penyebut. Seperti penulisan pecahan biasa ataupun campuran ya, seperti ini ya. Jadi ada beberapa pilihan di fraction ya. Seperti ini. Seperti pada gambar, bentuk-bentuknya seperti pada gambar. Sebagai contoh, kita akan membuat rumus diskon sama dengan 5/100 kali harga. Nah, kita peragakan lagi ya. Kita klik insert equation, kemudian insert new equation, kemudian kita ketik diskon sama dengan 5/100. Ini kita menggunakan klik design, kemudian fraction, pilih yang pertama ini ya, karena ada pembilang dan penyebut. Nah, kita ketikkan 5, bawahnya 100, kita posisikan di sampingnya seperti ini, kali harga. Nah, ini sudah jadi ya. Diskon sama dengan 5/100 kali harga. Nah, oke, yang kedua adalah script ya, jenis script, struktur untuk penulisan kepangkatan dan sebagainya. Desain-desainnya seperti ini, bisa kita gunakan salah satunya. Sebagai contoh, kita akan membuat rumus A sama dengan X kuadrat plus Y pangkat 3 ya. Kita peragakan insert equation, kemudian insert new equation seperti ini. Langsung kita ketik A sama dengan X pangkat 2 nya, kita gunakan desain lagi, masuk di script seperti ini. Pilih yang pertama ya, ini kan sepertinya pangkat ya. Nah, kita posisikan di sini X
pangkat 2 seperti ini, kemudian taruh di sampingnya sejajar dengan X, plus ini Y pangkat 3 gunakan desain lagi, fraction juga, script kita gunakan pangkat lagi ya, Y pangkat 3. Nah seperti ini ya. Mudah ya, bisa dipahami. Itu untuk yang kedua, yaitu script ya. Kemudian yang ketiga adalah radical ya, struktur penulisan akar dan sejenisnya ya, untuk akar kuadrat dan sejenisnya. Beberapa bentuknya seperti yang terlihat di depan di lembar monitor kita. Sebagai contoh, kita akan membuat rumus X sama dengan ini ya, akar pangkat 3 dari Z ya. Kita tuliskan, kita coba ya, insert equation X sama dengan, nah ini ya, kemudian pilih desain, tadi pakai radical seperti ini, pakainya kalau ini adalah akar kuadrat, kalau kita pakainya sebelahnya ini ya, berarti ini ketika kita ketik Y, kemudian ini kita ketik 3, nah seperti ini. Oke, masih mudah ya, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya setelah radical, di sini ada integral. Integral adalah rumus matematika juga ya. Ini untuk struktur integral, kontur integral, dan diferensial atau turunan. Beberapa bentuknya seperti ini pada gambar di monitor. Kita ambil contoh, kita akan membuat rumus seperti ini. X sama dengan ini ya, integral 23 dari X plus 3 ya. Kita insert, kemudian insert equation. Kita ketik langsung X sama dengan, kita cari desain integral itu yang ini, kemudian kita gunakan yang pas kira-kira mana? Yang pas kira-kira yang ini ya. Ini kita ketik angka 2 yang atas, yang bawah 3 seperti ini. Selanjutnya X plus 3. Nah masih mudah ya untuk integral seperti itu. Kemudian setelah integral ada large operator, struktur penulisan simbol operator dalam ukuran besar seperti notasi sigma, produk, union, dan lain-lain. Contohnya pada bagan yang kita lihat seperti ini, kita coba membuat rumus seperti yang tertera di monitor yang saya blok ini ya. Caranya insert equation, kemudian insert new equation, ketikkan Z sama dengan, nah ini membuat apa ini, sigma ya. Kita cari desain yang cocok, kira-kira yang mana, large operator ya, yang cocok kira-kira yang ini ya, berarti ya di atas bawah setelahnya ada bilangan. Nah ini kita ketik N, ini kita ketik angka 1, kemudian ini X plus 1. Nah bisa ya. Ini tadi kok ada bloknya kita hilangin aja, no color aja. Nah seperti ini. Oke, itu untuk large operator. Selanjutnya ada bracket. Bracket itu struktur penulisan rumus atau angka yang diapit oleh tanda kurung seperti kurung biasa, kurung siku, kurung kurawal. Nah bentuknya seperti yang di monitor. Saya besarkan dikit seperti ini ya. Coba kita akan menulis rumus seperti pada contoh. Kita insert, kemudian equation,
kemudian insert new equation ya. Kita ketikkan Y1 sama dengan kita pakai apa tadi, bracket ya, kurung ini aja. Nah udah, ini kita ketikkan X plus 2. Oke, mudah ya. Itu untuk bracket. Kemudian setelah bracket itu ada function ya, function untuk penulisan rumus trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen ya. Kita coba aja, masih insert equation ya, insert kemudian equation, insert new equation, xy sama dengan, kemudian kita cari yang function ya, apa itu, cos. Nah cos berapa, cos 30. Oke, seperti ini. Itu untuk function, untuk cos, tangen, sin ya. Kemudian setelah function kita ada aksen ya. Struktur penulisan untuk rumus yang di atas atau di bawahnya terdapat, yang di atas atau di bawahnya terdapat garis datar, garis panah atau titik rumus yang ditulis dalam kotak dan lain-lain. Contoh pemakaiannya yaitu saat mengetik rumus vektor. Beberapa bentuknya seperti yang di monitor, kita lihat di monitor. Contohnya adalah kita akan membuat rumus seperti ini ya, X sama dengan A, seperti ini ya. Coba kita praktekkan. Ini saya naikkan dulu. Oke. Kemudian desain, terus insert dulu equation, insert equation ya. Kita ketik X sama dengan desain. Nah ini kita pilih yang A yang ada panahnya atas. Kurang lebih pakai apa ini? Pakai ini juga bisa, pakai ini bisa, ini aja lah ya. Nah ini sudah ada panahnya A ya. Atau kalau kita menghendaki tanda yang seperti atas persis ya, kita bisa menggunakan bersama insert equation juga seperti insert. Nah ini ya, insert equation, tidak apa-apa lah posisinya di sini ya. X sama dengan cari yang aksen, nah seperti ini. Oke, sama ya tandanya ya, sama yang di atas. Oke, ini sudah, ini tak hapus saja. Kemudian yang selanjutnya itu ada limit and log, ya. Struktur penulisan rumus limit dan logaritma. Ya. Bentuk-bentuknya seperti yang di monitor, seperti ini, ada log, ada min, ada max. Ya. Contohnya kita akan membuat seperti ini, X sama dengan lim D per H ini ya. Kita coba masih pada insert, kemudian equation, kemudian insert new equation, X sama dengan desain, pakai lim. Kira-kira yang kita gunakan mana ya? Yang kita gunakan adalah yang ini ya, lim. Pakai yang lim ini. Oke. Kita ke sini dulu. Ini X panah kanan A. Berarti kita pakainya apa? Tadi ada panah itu pakainya apa? Sebentar. Tanda panah kanan X sama dengan A, berarti coba kita lihat dulu. Tanda panah kanan, panah biasa aja, enggak apa-apa ya.
X strip tengah, ini simbol lebih besar, nah seperti ini, nah bentuk seperti ini, seperti ini aja enggak apa-apa. Selanjutnya GX per GH, kita pakainya yang sebelumnya, pakai fraction ya, pakai ini. Nah seperti ini bisa GX, kemudian HX, GX per HX maksud saya, GX per HX. Nah seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Jadi kita tentukan limnya dulu. Kita menggunakan X panah kanan A ini dengan menggunakan strip tengah, terus tanda lebih besar, terus A. Ini GX per HX, ini pakainya rumus yang sebelumnya itu fraction ya. Oke, jadinya seperti ini. Selanjutnya ada operator. Operator di sini saya bawakan ya. Operator hampir sama penggunanya dengan aksen, hanya saja bentuk garis lebih dominan yang berbentuk garis panah ya. Ya seperti ini. Contoh pemakaiannya yang sederhana aja. Pakai insert equation, nah seperti ini. Pakainya A, kita gunakan desain operator, nah pakai ini aja. Nah seperti ini ya. Oke, sudah jadi, mudah ya. Selanjutnya ada metrik. Nah metrik juga sering kita jumpai, pakainya ordo 2x2 atau 3x3. Modelnya seperti ini. Kita kasihkan contohnya. Insert new equation ya, X sama dengan, kita cari desain, kemudian cari metrik. Ini berarti apa? Baris 3 kolom 2, berarti pakainya yang ini. Nah udah, tinggal ngisi angkanya 2 1 2 3 2 3. Oke, bisa ya, sudah bisa. Bisa dipahami ya, untuk metrik sangat mudah seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba beberapa rumus gabungan dari jenis-jenis yang ada tadi ya. Yang pertama kita akan menulis 37/10, berarti kita gunakan coba bawahnya ya, insert new equation. Ini berarti langsung kita ketik pakainya. Nah, ini mengandung pembilang penyebut ya. 3, langsung ketik 3 seperti ini. Kemudian 7/10-nya pakai fraction. Nah, 7/10. Oke, jadi ya, 3 7/10. Selanjutnya yang kedua, rumus seperti yang tertera di nomor 2 ini. Kita coba ya. Insert equation seperti ini, insert new equation. Selanjutnya desain, pakainya simbol integral ya ini ya. Integral yang cocok kira-kira yang mana? Yang cocok kita gunakan yang ini ya. Nah, integral, kemudian X pangkat N. Ini gunakan rumus apa? Pemangkatan, berarti pakai script. Nah, yang pakai yang ini. X pangkat N. Nah, setelahnya dx sama dengan, ini juga ada pembilang penyebut ya, X
di pembilangnya ada X pangkat N plus 1, penyebutnya N plus 1. Kita tetap gunakan pembilang penyebut fraction seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian kita masuk ke sini, X ada pangkat N plus 1, kita gunakan yang script. Nah, X, maaf, ini ya, X N plus 1, N plus 1. Nah, bawahnya N plus 1. Sebelahnya masih ada plus C. Kita posisikan di samping sini. Plus C, koma, tulisan dengan N tidak sama dengan min 1. Coba. Simbol tidak sama dengan berarti pakainya apa ini? Tidak sama dengan, di operator tidak ada ya, di sini ada enggak? Kalau di operator ini tidak ada, bisa kita gunakan insert simbol. Nah, ini aja ya. Nah, seperti ini. Udah gini aja. Terlalu panjang atau gimana? Coba saya repetkan. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah jadi. Seperti ini. Yang selanjutnya, yang ketiga. Kita coba yang ketiga. Insert. Ya, insert. Kemudian equation. Insert new equation. Ini simbol apa? Integral ya. Desain integral pakai yang ini ya. X sama dengan B, X sama dengan B seperti ini. Ini X sama dengan A. Ya. Kemudian ada F, apa ini? F aksen atau apa ini? Coba pakainya, coba aksen ada enggak? Pakainya yang pangkat aja coba. F 1 seperti ini. Kemudian X ya, dx sama dengan, nah ini pakai integral lagi, integral BA, desain integral pakai yang ini juga ya, B ini A, kemudian ada F pangkat 1 juga, berarti pakainya yang ini ya, F. Nah, seperti ini. Tanda petik. Nah, tanda petik gini aja ya. Ini tanda petik. Tanda petik 1 ya. Kemudian setelah ini ada X dx. Nah, seperti ini. Oke, bertahap bisa kita coba nanti ya. Seperti ini hasilnya untuk nomor 3. Untuk nomor 4 coba. Untuk nomor 4 insert equation, insert new equation ya. Kita L sama dengan ini juga pembilang penyebut ya. Kita perhatikan pembilang penyebutnya dulu ya. Berarti pakai ini seperti ini. Nah, atasnya ada D akar D. Nah, kita ketik dulu D. Kemudian untuk menciptakan akar D pakainya ini ya. Nah, udah ini aja. Nah, 6A kuadrat, 6A kuadrat, 6
A kuadrat, berarti pakainya pangkat ya. Nah ini 6A pangkat 2, 6A pangkat 2. Oke, jadi yang keempat seperti itu ya. Ada beberapa lagi yang mungkin bisa kalian coba ya, bisa kalian coba. Oke, kita tambahkan satu lagi coba ya, nanti yang nomor 6, 7, 8, 9 ini bisa dicoba sendiri. Coba nomor 5, insert equation, kemudian insert equation, posisinya apa dulu? Di sini insert equation, insert new equation. Nah, ini pakai integral 37, desain pakainya ini ya, yang atas 3, bawah 7, kemudian ini ada pembilang penyebut ya, pakainya ini pembilang penyebut, ini ada E kuadrat, ini E kuadrat, berarti pakainya script. Nah, X pangkat 2, kemudian plus ini apa? Akar X3 plus 3 akar, berarti pakainya ini ya. Ini ya. Akar X pangkat 3, cari lagi X pangkat 3 pakainya script. Nah, X pangkat 3. Selanjutnya ada tambahan plus 3. Nah, bawahnya akar X, pakainya ini. Oke, X belakangnya dx. Oke, mudah ya. Coba untuk yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 seperti ini bisa dicoba ya. 6, 7, 8, 9. Kemudian ada 10 ini ya. Oke, itu tutorial pembuatan rumus dengan Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan mudah dipraktekkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.